warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa qarabatihi wa azwajihi ajma'in, amma ba'du. Allah ta'ala fi kitabihil karim wa sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Shadaqallahul rahim. Bapak Ibu jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita sama-sama bersyukur kepada Allah yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita. Mudah-mudahan segala nikmat yang silih berganti datang dalam hidup kita akan selalu bisa kita manfaatkan dan kita gunakan untuk menghasilkan nilai ibadah sebagai bekal dan persiapan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimanapun kita suka, gembira, senang hidup di alam dunia ini, tapi Allah telah menakdirkan kepada kita, dunia bukan tempat untuk kita tinggal, tapi dunia tempat di mana kita pasti akan meninggal. Tapi tempat kita tinggal sesungguhnya itulah dia negeri akhirat. Makanya dalam rukun iman yang kelima, Allah suruh pada kita meyakini akan adanya hari kiamat. Oleh karena itulah pada surah Al-Isra di ayat yang ke-7 Allah sudah terangkan, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Kalau baik yang kau lakukan, baik itu akan kembali untukmu. Kalau buruk yang kau lakukan, buruk itu pun akan kembali untukmu. Berarti ini Allah menunjukkan Allah tidak butuh akan perbuatan kita. Kita mau taat, kita sholat, kita puasa, Allah pun tak ada untungnya pun. Kita mau maksiat, mau judi, mau korupsi, Allah nggak ada ruginya. Karena Allah yang kita sembah itu sifatnya qiyam binafsi, berdiri sendiri. Maknanya apa itu Ustaz? Allah tidak membutuhkan apapun. Karena sifat membutuhkan itu menunjukkan kelemahan. Semakin kuat rasa kebutuhan, semakin nampak kelemahan. Allah Tuhan yang tidak punya kelemahan. Makanya Allah itu menyatakan sifatnya qiyamu binafsihi, berdiri sendiri. Kita yang semua butuh Allah, Allah tak butuh kita. Makanya jadikan semua yang dikasih Allah sama kita sebagai ladang amal ibadah sebelum ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang punya pangkat jabatan, jadikan itu ladang ibadahnya kepada Allah. Yang punya pekerjaan, jadikan itu ladang ibadahnya kepada Allah. Yang punya harta benda, jadikan itu ladang ibadahnya kepada Allah. Karena memang kita hidup di dunia. Dalam surah Al-Zariyat ayat 56, tujuannya cuma satu saja. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Gak kuciptakan jin dan manusia kata Allah kecuali hanya untuk beribadah kepada-Ku. Makanya makna ibadah itu kan tiga. Satu, ibadah itu artinya menyembah hanya kepada Allah. Jadi yang menyembah Allah itu disebut ibadah. Yang kedua, ibadah itu artinya adalah tunduk patuh kepada Allah. Itu nama ibadah. Apapun pekerjaan kita, kalau untuk tunduk sama Allah jadi ibadah. Yang ketiga adalah ibadah itu maknanya mengabdikan diri, mempermudah diri hanya kepada Allah. Itu baru dikatakan ibadah. Makanya yang beribadah disebut abid hamba. Ya, yang beribadah disebut abid hamba. Hamba itu kasta paling rendah. Kalau dibilang hamba, budak, pasti itu hina. Tapi kalau disandarkan sama yang mulia, yang hina jadi mulia. Misalkan budak dunia, hina atau mulia,
Hina karena dunia itu hina. Jadi yang menyandarkan hidupnya ke dunia jadi hina. Budak jabatan hina, jabatan hina, maka tak ada manusia menyandarkan hidupnya pada pangkat jabatan jadi hina. Siapa contoh? Firaun. Siapa contoh yang hina dengan dunia? Korun. Tapi kalau katakanlah hamba disandarkan kepada Allah jadi mulia, karena Allah maha mulia. Yang hina disandarkan kepada yang mulia akan jadi mulia. Sama kayak ini, pembantu itu kan hina ya, biasa. Tapi kalau dibilang pembantu presiden jadi mulia karena disandarkan sama yang mulia. Nah, makanya kita semua sandarkan hidup kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rajin kita baca ayatnya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat kita bergantung, Allah tempat kita bersandar, Allah tempat kita meminta. Makanya yang lemah ini menyandarkan kepada Allah, dia jadi kuat. Kenapa sekarang banyak gelisah orang dari atas ke bawah? Kenapa banyak gelisah hari bangsa kita? Karena bersandarnya enggak kepada Allah. Kalau bersandar pada jabatan, jabatan ada masalah. Bersandar pada harta, harta bisa hilang. Bersandar pada manusia, manusia bisa meninggal. Tapi bersandar pada Allah, kapan Allah lemah? Kapan Allah mati? Kapan Allah miskin? Gak pernah. Maka bersandar pada Allah, hidup kita jadi mulia atau jadi kuat. Makanya sama itu dalam mengaji pun kita butuh sandaran ini. Makanya yang dengan pengajian yang sudah dapat sandaran itu tenang tadi. Yang disuruh sandaran dapat sandaran, tenang. Karena yang disandarkannya tinggi. Mau 3 jam Ustaz ceramah nggak apa-apa itu. Kenapa? Jelas sandarannya. Yang nggak dapat sandaran kayak di tengah-tengah ini kan udah gelisah. Ke belakang tuh hati, ke depan ketahuan, ke belakang goyang akan lagi. Mudah-mudahan Ustaz tidak lama ke ceramah. Soalnya, jadi makanya dalam hidup memang kita membutuhkan sandaran. Tapi sebaik-baik sandaran kita itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka mari sama-sama yang masih dikasih nikmat sama-sama manfaatkan dalam ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua dengan izin Allah akan mendapatkan syafaat atau pertolongan telah daripada baginda Rasul pada yaumul mahsyar. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah dirahmati Allah. Satu hari Nabi Muhammad pernah ditanya oleh seorang raja Persia. Ya Muhammad, kata raja itu, iya, kau ajak umatmu berbuat baik biar masuk surga. Iya. Aku boleh tanya? Boleh. Sudah adakah surga itu? Jawab Nabi, sudah. Kalau memang surga sudah ada, coba tunjukkan samaku di mana surga itu. Ada sahabat Nabi bilang, Tuhan, bolehkah aku yang menjawab ya Rasulullah? Silakan. Apa kata sahabat tadi? Tuhan Raja, adakah malam dikala siang? Adakah siang dikala malam? Kalau sekarang ditanya sama kita, malam ada atau tidak sekarang? Ada malam? Ada. Ada. Kalau ada, di mana malam itu? Kalau dibilang nanti, berarti belum ada. Kalau dibilang tadi, berarti udah nggak ada lagi. Jawabannya, adakah malam sekarang? Ada. Di mana? Di tempat yang telah Allah tentukan. Sekarang kita siap di tempat lain kan malam. Maka malam itu ada di tempat yang Allah telah tentukan. Maka kata sahabat tadi, surga pun ada di tempat yang telah Allah tentukan. Oh kalau itu mau tanya lagi, silakan buat. Bagaimana caraku untuk melihat surga? Dibalasnya lagi, bagaimana caranya melihat malam di waktu siang, melihat siang di kala malam. Ini sekarang siang, bagaimana caranya untuk nampak malam? Jawabannya, hilang dulu siang maka nampak malam, hilang malam maka nampak siang. Kalau Tuhan mau nampak surga, hilang dulu hidupnya baru nampak surga. Nah, makanya semua yang mati-mati itu sudah nampak surga. Kalau nggak percaya, tes dulu lah. Dia bisa balik lagi. Memang betul.
sekarang kita ini barzah. Barzah itu apa artinya? Coba buka. Ini bahasa Arabnya. Memang kejadian suka nggak suka belajar Islam nggak bisa lepas dari Arab. Itu pasti nggak bisa Islam dilepaskan dari Arab, nggak bisa. Nabinya orang Arab, cuman Qurannya bahasa Arab. Nanti masuk alam kubur ditanya pakai bahasa Arab. Mana ada pakai bahasa Inggris? Pakai bahasa Batak nggak laku. Nah, masuk surga, penghuni surga pakai bahasa Arab. Di makanya barzakhun itu artinya pembatas. Dunia, akhirat, di tengahnya barzakh. Maka orang yang di barzakh ini ada pembatas. Dia bisa lihat dunia, tapi nggak bisa masuk ke dunia. Nggak bisa balik. Tapi dia bisa lihat akhirat, tapi belum bisa masuk ke negeri akhirat. Kenapa? Pembatasnya belum diangkat. Itulah yaumul waqfi al-ibadah. Makanya orang yang di barzakh ini kadang-kadang nampak surga senang, nampak neraka ketakutan. Kenapa? Ingat semua perbuatan selama hidup di alam dunia. Makanya kita semua diingatkan oleh Allah, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Berbekallah kau dengan takwa, karena sebaik-baik bekal adalah takwa. Makanya ingatkan kepada kita semua, ini alam pasti kita masuk nanti. Kalau sudah masuk, apa yang terjadi? Saya buka hadis dalam kitab Tazkirah karangan Al-Imam Al-Qurtubi. Apa kata Rasul? Yuftan Ifnan. Ini dia. Yang ditanya nanti yang di alam kubur itu cuma dua saja, tidak lebih, cuma dua golongan yang ditanya, al-mu'min wal munafiq. Yang ditanya di alam kubur, mukmin orang beriman, wal munafiq orang munafik. Di luar yang dua ini tidak ditanya, nggak ditanya. Contoh Nabi Rasul mana ditanya? Yang nggak mungkin lah Nabi Muhammad di alam kubur ditanya malaikat munkar nakir. Kira-kira berani nggak malaikat munkar nakir tanya Nabi Muhammad? Marbuka, man nabiuka, orang nabi-nabinya kok. Nah, yang kedua aulia. Siapa aulia? Wali Allah. Tapi kalau wali murid, wali kelas, wali kota, apalagi ditanya itu, ya kan? Yang ketiga yang nggak ditanya orang kafir. Maaf ya, orang kafir itu kalau meninggal itu nggak ditanya, langsung dibawa belurkan. Kenapa? Untuk nanya dia ngabisi anggaran aja. Kan nggak perlu ditanya orang, itu kan ngabisi anggaran. Contohnya misalkan orang nggak sekolah, untuk apa dikasih kertas ujian? Betul kan? Karena nggak sekolah, ngabisin duit beli kertas ujiannya. Jadi yang ditanya yang sekolah. Kalau mau ditanya, masuk sekolah dulu, baru ditanya. Makanya dalam Al-Ankabut ayat 2 ya, Al-Ankabut buka itu. Ahasiban nasu yusraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftinun. Tak kubiarkan orang mengatakan beriman kata Allah sebelum diuji. Nah, jadi yang dapat ujian dalam hidup hanya orang beriman. Di luar orang beriman nggak diuji, nggak ada ujian. Jadi kalau orang kafir kena musibah itu persepat. Orang kafir dapat nikmat itu istidraj. Apa itu? Diulur Allah, dikasih enak-enak. Orang kafir makin kaya, ya kan? Bisnisnya makin menggulita, apa saja maunya jadi saudara. Kadang-kadang kalau dulu akan gini-gini sedikit, kena banyak kena kafir, biarkan saja istidraj, diulur oleh Allah sampai datang kematian, baru timbul penyesalannya. Pasti mau beriman, pasti ya. Orang kafir siapapun dia kalau meninggal pasti kita beriman. Mana dalil? Buka surah Yunus ayat 90. Ada orang kafir, paling kafir. Siapa dia? Fir'aun laknatullah alaihi. Waktu tenggelam di laut merah, air laut sudah sampai ke dadanya, baru-baru udah payah dia bernapas. Ini kan setiap mau mati pasti payah bernapas, bukan COVID.
Ya, siapapun yang mau mati pasti payah bernapas. Kenapa? Oksigen makin berkurang. Naik rusak ke sini, makin gak ada oksigen, maka orang yang mau meninggal mengkap kayak orang tenggelam dalam air. Amin. Tak kalah Fir'aun sudah diambang kematian, apa dia bilang? Inni amantu bi Rabbi Bani Israil. Aku beriman dengan Tuhannya Bani Israil. Maka di situ Allah tidak terima. Kenapa? Ruh sudah sampai kerongkongan. Kata-kata itu dibukakan Allah hijab di mata. Semua kebenaran terlihat jelas di tubuh mata. Maka yang belum berbuat kebenaran ingin kembali agar bisa berbuat kebenaran. Coba itu baca surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10. Wa'anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa kum minas shalihin. Infakkanlah, sedekahkanlah sebagian rezeki yang kuberikan kepadamu sebelum datang kematian menjemput seseorang yang antara. Bila datang kematian itu, yang mau mati kata Allah akan berkata, ya Tuhanku, kata yang mau mati, kalau kau tangguhkan sedikit lagi umurku Tuhan, akan kusedekahkan seluruh hartaku. Sekarang aku ingin jadi orang yang soleh. Semua orang mau mati ingin sedekah. Kenapa? Kata Imam Nawawi, di lubuk mata orang mau mati, yang pertama kali Allah nampakkan pahala sedekah. Yang kedua, sedekah itu ternyata meringankan sakaratul maut. Makanya yang rajin sedekah, insya Allah nanti matinya mudah. Tapi kalau bisa sedekahnya jangan ke orang lain aja, ke saudara juga sedekah. Ini kadang-kadang sama orang bagus tadi, sama anak ini pelit tadi. Jangan kayak gitu lah. Istri orang dikasih, istri awak dikasih. Iya. Ini mau masuk lebaran ini. Kadang-kadang banyak tuh bang, kata orang itu, bang, tenang di. Royal ya. Istrinya, bang, jam kasih uang aja kerjamu. Ya Allah. Tapi saya yakin kalau bapak-bapak di sini sama bininya baik kali, yakin awalnya. Ya kan? Karena bapak bekerja, kita bekerja, ada dua anak kita di situ, ada dua istri kita di situ, maka Allah kasih rezeki, Allah titipkan juga untuk anak ini. Maka jangan lupa sama anak ini. Ini kadang-kadang sebelum menikah royal kali, belum menikah ambil deh apa ambil lagi. Jangan nanti habis uang apa. Tenang Adinda, abang akan cari uang hanya untuk musyawarah. Itu belum jadi dong. Udah nikah, bang, beli baju kenapa pak? Kotak baju aja. Tapi soalnya itu tidak ada gitu ya. Makanya orang ketika meninggal itu luar biasa terbuka di jaminan. Makanya orang beriman, orang munafik itu mengalami fitnah kubur. Berapa lama? Wal mu'min fi sab'ati ayyam. Orang beriman itu ditanya di alam kubur selama 7 hari. Nanti ya, kita kalau nanti meninggal masuk alam kubur 7 hari kita mengalami fitnah alam kubur. Itulah makanya ada perbuatan takziah sampai malam ke-7. Jangan dianggap takziah malam ke-7 ikut-ikut Hindu. Itu fitnah kecil. Nauzubillah. Ada dalam hadis. Di 7 hari itu kalau bisa sedekah. Wal munafik fi arba'ina yaum. Orang munafik itu kalau meninggal dia mengalami fitnah kubur selama 40 hari. Makanya ada takziah malam 40. Begitu tadi ya. Kira-kira kalau kita meninggal, kita masuk yang mana? Mukmin atau munafik? Mukmin ya. Hati-hati. Mukmin sama munafik. Kalau ada sifat munafik melekat ke kita sampai meninggal belum bertaubat, maka meninggalnya masuk kategori munafik. Ambil contoh kata Nabi, ayatul munafiqina salatun. Tanda munafik itu kan 3. Idza haddatsa kadzaba, kalau bicara bohong.
Masih adakah kita berbohong dalam hidup? Kalau masih ada, maaf ya, meninggal, belum tobat dari bohong itu, meninggal masuk golongan munafik. 40 hari Bapak belur ditanyakan. Ini apalagi wa idza wa'ada akhlafa, kalau berjanji ingkar. Berapa banyak orang berjanji sekarang, 1000 janji bisa diukir, 1 janji susah untuk ditepati. Ya Allah, manis bibirku, kalau berjanji enak aja, tepatinya susah. Hati-hati anggota dewan yang dulu banyak-banyak janji ya. Nah, para pejabat yang banyak-banyak janji dulu, hati-hati. Kalau belum tobat sampai meninggal masuk munafik. Wa idza tumina khana, kalau dikasih amanah, kepercayaan, dikhianati, maka masuk kategori munafik. Maka oleh karena itu, siapapun nanti ketika meninggal, bila betul beriman, 7 hari mengalami fitnah kubur. Kalau namanya munafik, 40 hari, beratnya luar biasa. Mudah-mudahan kita semua nanti insya Allah kalau meninggal kategorinya mukmin, betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang betul, siapa di antara kita yang ada dosa pasti punya dosa. Tapi kata Rasul, ya, kullu bani Adam khata wa khairu khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam ada dosa dan salah, tapi sebaik-baik orang berdosa adalah orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum terus sampai kerongkongan, sebesar apapun dosa, mudah kali Allah untuk mengampunkannya. Asal kita mau betul-betul minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah dapat ampunan, insya Allah akan mudah ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan bulan puasa ini. Salah satu kelebihan puasa ini ternyata orang yang berpuasa surga 1000 kali sama dia. Mudah-mudahan kita yang duduk-duduk nih, yang lagi lemas-lemas ini, gak apa-apa lemas di dunia, tapi surga lagi rindu sama kita. Apa kata Nabi? Al-jannatu mustaqatul li arba'ati anfar. Surga rindu pada 4 golongan manusia. Siapa dia? Yang pertama, taliyul Quran, orang yang membaca Al-Quran. Coba kita lihat ya, kata yang dipakai Nabi taliyun, bukan qoriun. Ada 2 ya. Ada 2 kata dalam Quran untuk arti membaca. 1 iqra, 2 utlu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Yang kedua, utlu ma uhiya ilaika. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu. Maka iqra diambil pada sifatnya qiraah, utlu diambil pada sifatnya tilawah. Pertanyaannya, apa beda qiraah sama tilawah? Ada qiraatul Quran, ada tilawatul Quran. Kira-kira kita yang mana? Qiraatul Quran atau tilawatul Quran? Sebagai contoh ya, biar kita bisa bedakan. Inna a'toina kal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sebatas membaca saja itu disebut qiraah. Itu pun sudah hebat. Sampai Nabi bilang, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an yashabi. Bacalah oleh engkau Al-Quran, karena nanti pada hari kiamat dia datang kepada yang membacanya, memberikan pertolongan. Walaupun dia bacanya terbata-bata, alhamdulillahi rabbil alamin, kayak itu dia baca. Apa kata Nabi? Wa yata'tahu falahu ajron. Yang terbata-bata membaca Quran, 1 huruf untuknya 2 pahala. Artinya apa? Siapa pun membaca Quran, mau terbata-bata, lancar, kurang lancar, dapat pahala. Terbata saja dapat pahala, apalagi lancar, apalagi tahu artinya. Berarti kalau ada yang bilang gak guna baca Quran kalau tak tahu artinya, itu pendapat yang menyesatkan. Ya. Yang kedua, tilawah. Inna a'toina kal kautsar. Apa artinya ini ya? Sesungguhnya kami yang Muhammad telah memberikan kepada engkau sebuah telaga yang nama telaganya Al-Kautsar.
yang ada di surga Firdaus, yang dari telaga itu nanti umat-umatmu akan minum. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kau kepada Tuhanmu dan sembelihlah hewan kurban. Oh, ternyata di sini ada perintah kurban. Inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya ya Muhammad, yang menghinamu, yang mencacimu, itulah orang-orang yang diputuskan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh, ternyata penghina Nabi terputus daripada rahmat Allah. Getar hatinya, itulah tilawah. Udah dibacanya, dipahaminya isinya, itu namanya tilawah. Nah, kepada kita naikkan peringkat dari qiraah menjadi tilawah. Yang gemar tilawah surga rindu sama dia. Tapi alhamdulillah di bulan Ramadan ada kegiatan yang luar biasa menuju tilawah. Apa namanya? Tadarus. Ada apa tadarus? Ada malam, ada pagi. Apa arti tadarus? Itu bukan baca Quran artinya. Tadarus diambil dari kata darosa, ia terusu, artinya belajar. Tadarus saling belajar. Makanya orang yang tadarus kadang dia mengajar, kadang diajar, kadang dia mengingatkan, kadang diingatkan. Supaya tadarusnya langgeng, satu syarat harus dipenuhi. Apa itu? Rendahkan hati. Maaf ya, bagi siapa pun yang tadarus, kalau hatinya meninggi itu bahaya. Makanya banyak orang kalau diingatkan marah. Kenapa? Hatinya meninggi. Lagi baca Quran ya, alif lam mim salam kuntum tahu. Namun dia kena hatinya meninggi. Adakah orang diingatkan marah? Ada, hatinya meninggi. Kalau hati meninggi, nur nggak masuk. Kita kalau belajar kayak ini, hati kita meninggi, nggak masuk itu. Kan begini meninggi, nur di mana mau masuk? Rendahkan hati, masuk. Makanya banyak kali orang kalau tadarus meraju. Malam pertama 40 orang, 3 malam 30 orang tereliminasi. Ijen. Ya, ada yang pulang, wah kenapa nggak mau ikut lagi tadarus, wah malas sekali ya Ustaz. Kenapa? Asal aku baca, kasih salah aja. Nampak kali orang itu Pak Ustaz, sama aku nggak suka Pak Ustaz. Ibu itu punya Pak Ustaz. Ibu baca apa rupanya? Aku baca cot, salah Ustaz. Apa bu? Cot. Kata orang itu shot yang betul. Ya iya bu, bukan cot bu, shot yang betul. Namun dia Ustaz punya orang itu juga katanya. Maaf ya, kita ini yang dewasa yang udah kuliah, mohon maaf, belum tentu kita mau menerima kalau ada orang nasihati kita. Ambil contoh, maaf ya Kak, contoh saja. Ada seorang bapak sholat, kena badan udah agak gemuk-gemuk dikit, pakaian kepas. Di sampingnya ada anak kecil kelas 1 SD. Bapak itu sholat, ketika rukuk paretnya nampak. Itu depan kita ada paret dekat. Sujud dia kanalnya nampak. SD7. Ada rukuk paret nampak, sujud kanal nampak. Siap sholat, kata anak kecil, apa? Sholat bapak batal. Ayo terima nggak? Berat. Apa kata bapak? Lanjut kali mulut kau. Susah ternyata, kena hati meninggi. Ibu-ibu lagi sholat, mau sholat, rambut keluar dari apa? Kamu kenanya, kan batal sholatnya. Oh maaf ya bu, apa? Rambut ibu keluar. Kalau meninggi hati gak terima, dia bilang, kau pun gak ada kerjaan, rambut orang aja kau lihat-lihat kan? Sombong. Makanya maaf ya, muncul bisu kena ketinggian hati. Kalau hati sudah tinggi, susah. Makanya rendahkan hati. Yang buat hati kita tinggi, 4 saja. 1, bertambah harta. Kalau udah makin banyak harta, kadang-kadang hati pun tinggi. Kita kalau pakai cincin plastik, kira-kira hatinya tinggi atau rendah? Mana Pak? Pakai mulut ya, apa itu? Sholat. Tapi pakai cincin berlian 4 karat tuh, mana? Mana? Wah, susah. Ya kan? Luar biasa.
Makanya harta itu hebat kali buat orang jatuh hina. Yang kedua, yang buat kita sombong, bertambah pangkat dan jabatan. Udah bertambah pangkat, orang rata semua. Makanya saya seringkali ceramah sama orang yang udah nggak punya pangkat lagi. Apa dia bilang, Ustaz, dulu aku masih berpangkat, satu orang undang 10 datang. Udah nggak punya pangkat aku, Ustaz, 10 undang, satu pun tak datang. Yang ketiga, yang cepat buat sombong, bertambah ilmu. Makin tinggi, doktor, profesor, guru besar. Malah seorang doktor ada di situ contoh. Ada anak-anak amat pesantren. Misalkan dia ceramah lah, di bawah itu ada doktor. Kira-kira mau dengar gak? Wah, anak ini pula ada ceramah. Mulai kesombongan. Yang keempat paling berbahaya. Apa itu? Ketaatan. Itu bisa buat sombong. Semakin soleh, makin taat. Kadang-kadang naik hati kita. Pulang dari masjid, tengok orang gak ke masjid, apa kata hati? Kerak-kerak merako ya. Macam dia paling hati-hati. Maka sekarang coba lihat, suka nyala-nyalakan terus karena merasa diri sudah merasa mulia dengan amal ibadah. Allah haramkan surga bagi orang-orang yang ada kesombongan dalam hati. Mudah-mudahan kita gak ada naik hati apapun yang melekat sama kita. Kenapa? Semua ini cuma titipan saja. Maka belajarlah sama tukang parkir. Dengan tukang parkir itu mobilnya banyak, tapi gak ada pernah sombong. Habis mobilnya, gak nangis dia, senyum dia. Makanya kayak gitu. Mana ada yang punya kita kan? Kulit gak punya kita. Mana buktinya? Kalau memang kulit punya kita, uang kulit kita kencang terus. Ternyata tidak kan? Dulu kencang, sekarang agak kendor. Dulu badan kita langsing sekali, sekarang agak langsung. Kadang-kadang paha sama betis itu payah bedakan. Ini betis atau paha. Kan ini ya, ternyata tak ada milik kita, semua cuma titipan Allah. Itu dia. Yang kedua, siapa lagi yang suka itu? Wa mut'imul ji'an, orang yang suka ngasih makan orang lapar. Jadi orang-orang lapar, kalau kita kasih makan, surga pun rindu. Jangan sepilih sama sedekah makanan. Jangan sepilih. Ini karena puasa aja. Ini karena puasa. Kalau nggak puasa di sini siap ngaji ada sedekah makanan. Di sini ya biasanya. Itu karena puasa. Ini karena ada puasa. Makanya ngasih makan orang lapar itu pahalanya hebat. Sehingga orang di Mekah sana kalau kita haji umroh suka kali ngasih makan. Ngasih makan nggak berkira. Saya sering kali dapat itu di sana segini daging, segini, jangan segini. Gimana makan segini? 4 orang kami makan baru habis. Karena orang Arab itu 1 kambing 4 orang habis. Awak 1 kambing 1 kampung, maka segini lah badan itu ya Allah. Yang banyak kuahnya, makanya banyak daging-daging berenang di atas nasi karena berkuah semua. Bapak tuh makan pun kuah, saya pun bingung ini makan atau minum. Makanya rajinlah kasih makan. Contohnya orang di kampung nanti boleh pulang kampung di Pak Polisi, boleh. Kalau ada poster boleh. Apa ada poster? Terpaksa lah poster rumah diambil. Kalau dulu kita ada dulu ini ambulan tentangnya kapas apa mati contoh masa mempermanfaatkan nggak pakai poster ya dan pulang kampung pakai poster emak udah 3 tahun gak jumpa jangan diambal pulang saja ya contoh bawah sini mau kapan lagi nantinya kalau nggak di sini. Aduh, makanya itu kalau di kampung kita kalau pulang kampung 5 kali masuk rumah 5 kali makan, itu kan di kampung tuh hobi asal kamu makan, petang makan beda sama di kota. Di kota kasih cuci tangan aja, tapi nggak makan. Iya. Awak masuk kantor ada cuci tangan, mantap makan
awak terus tak keluar makan. Suka ngasih makan itu saudara itu luar biasa. Yang ketiga, siapa lagi? Wahafizul lisan, orang yang suka, yang mampu menjaga mulutnya. Kadang mulut ini paling payah dijaga. Banyak orang kalau orang bicara lewat 10 menit sama kawannya, derempet. Oh, ibu apa? Ibu tahu nggak? Anggota WIN kita yang mana itu loh, yang mukanya putih kali. Oh iyalah, namanya cantik perawatan. Ibu nggak tahu gimana dalamnya. Aku tahu kali itu. Apa kau tahu? Kemarin sebelum puasa kami ke Prapa mandi lagi. Memang pakai jilbab, ya Allah bu. Waktu mandi itu terangkat jilbab tuh beri kali. Apa? Mukanya memang putih, tapi lehernya hitam kali. Nanti dibukanya kayak orang. Itu hafiz lisan. Mulut nggak ada jarak. Sampai kita maaf ya, bapak-bapak walaupun ahli ibadah belum tentu gampang masuk surga. Kalau di rumah mulutnya nggak terjaga sama istri. Kadang-kadang maaf ya, dulu kita sama istri belum nikah manggilnya mesra. Yang beb, mana ya kerja beb, udah makan ya, udah lah beb, makan apa ya, makan beb. Itu belum nikah. Udah nikah kadang-kadang berubah ucapan tuh ya Allah. Tentang istrinya udah agak makmur. Tahu makmur Pak? Kawan suli ada makmur kan? Ngomong kita dibalas istrinya sebentar ya Lek. Tentang suaminya kelik sebentar ya Lek. Ya Allah, sama buruknya suami istri. Di bulan Ramadan nih, yang pernah terucap kata yang buruk-buruk cepat minta maaf. Sama orang tua minta maaf, sama kawan karib minta maaf, istri sama suami minta maaf. Tapi kalau minta maaf gak usah panjang-panjang kali, capek bacanya. Kadang-kadang buat WA minta maaf 3 kali niat, panjang kali. Awak tinggal jawab sama-sama ya. Kan kasihan ya, capek dibuatnya sama-sama. Makanya orang yang terus menjaga lisannya, insya Allah surga itu bersama dia. Yang keempat, wasomin fi Ramadan, orang yang berpuasa di pada bulan Ramadan. Kayak kita nih termasuklah di antara yang bukan pada surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan coba kita semua diberi Allah kekuatan, kemudahan, semangat di hati kita dalam beribadah, terkhusus menjalankan ibadah puasa Ramadan 1443 Hijriah. Bukan nggak mau panjang-panjang, udah terasa panjang tentaji. Dari mana ketahuan? Cara duduk udah ketahuan. Tadi tegak udah kaki sedikit. Walau mata tak besar, udah agak mengecil walau mata. Nanti pantun pula lah Pak Haji. Ngajar kita udah lah Ustaz, ikan kakap, ikan lele, banyak cakap untuk tele-tele Ustaz. Tuntaskan saja ikan cepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Mohon maaf kalau ada kata-kata menyinggung perasaan, supaya tak ada nanti tidak di antara kita di hadapan Allah bersengketa. Inilah kajian kita siang hari ini. Sebelum kita tutup, ada yang bertanya silakan. Gak ada Pak Ustaz. Ada. Kita udah tutup lah ya. Udah. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rzuqna ilman nafi'an wa fahman wasi'an wa amalan maqbulan wa dhunuban maghfuran wa taubatan nasuha wa rizqan katsiran halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina